Oke, materi hari ini tentang dasar-dasar elektronika. Ini sangat penting sekali bagi Anda mahasiswa teknik mesin ya. Kalau mengenal mesin saja, tapi zaman sekarang dengan adanya handphone, adanya mobil listrik, mau tidak mau Anda harus mengenal namanya elektronik. Jadi kita harus tahu tentang masalah uh, sistem elektronik. Oke, yang pertama adalah kita harus lihat dasar dari elektronik adalah elektron. Jadi yang membuat listrik itu adalah elektron. Jadi kalau misalkan setrum ya, itu karena ada elektron yang mengalir. Lalu kita menghidupkan lampu, itu karena ada elektron. Kemudian kalau misalkan kita bisa menghidupkan TV, itu karena ada elektron. Jadi dasarnya adalah elektron. Jadi kita pernah belajar di SMA atau SMP tentang atom, ya kan ya. Jadi semua benda itu kalau kita bagi menjadi bentuk yang paling kecil ya, kita bagi terus, maka akan mencapai suatu materi yang paling kecil yang disebut dengan atom. Jadi bagian terkecil dari suatu benda. Jadi atom ini tidak bisa dibagi lagi, ya tidak bisa kelihatan. Namanya elektron dan proton, ya, dan neutron. Jadi atom itu terdiri dari elektron yang mengitari inti, ya, seperti planet kita, dia mengitari ya. Kemudian di tengahnya ada proton dan ada neutron. Kalau proton itu muatan positif, neutron itu netral, ya. Fungsi neutron itu sebagai itu apa inti dia, ya, sebagai inti, kemudian sebagai memiliki berat atom ya dengan neutron. Kemudian juga ada proton di situ, itu pemberi muatan positif pada atom, dan ada elektron pemberi muatan negatif. Kemudian ya sifat-sifat elektron itu dengan proton, kalau muatannya sama, misalkan proton ketemu proton ya, positif dengan positif, maka dia akan tolak-menolak. Jadi ketemu elektron, negatif ketemu negatif, dia akan tolak-menolak. Nah, dia akan tarik-menarik kalau berbeda. Ya. Proton ketemu elektron, maka akan tarik-menarik. Nah, oleh karena itu, ya di dalam listrik kita harus membedakan yang mana yang muatan positif, mana muatan negatif. Jadi seperti ada positif dan negatif. Artinya apa? Di baterai tersebut, di bagian positif itu banyak proton di sana. Kemudian bagian negatif banyak elektron, itu dipisahkan dengan membran. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan positif negatif, dia akan terjadi tarik-menarik dengan arus yang sangat besar sekali, ya, sehingga mengakibatkan ada yang disebut dengan short circuit, yaitu hubung singkat, jadi akan terbakar baterai. Kenapa? Karena dalam waktu yang sangat pendek, semua elektron dan proton itu berusaha untuk saling tarik-menarik, ya, sehingga di dalam listrik dilarang kita untuk menghubungkan short circuit. Jadi positif dengan negatif dilarang dihubungkan ya, karena akan timbul bunga api. Yang kedua, mau menghubungkan suatu sumber DC dengan alat-alat kita harus dicek. Benar nggak ini positifnya arah positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Sebab kalau salah akan merusak alat yang kita miliki. Kemudian ya satuan daripada elektron adalah 6,25. Jadi satuan elektron itu satu kolom ya, kolom. Kolom itu sangat besar sekali ya. Jadi untuk membentuk satu kolom ya, jadi muatan positif itu kita kumpulkan, dia akan membentuk muatan namanya total muatan. Satuannya adalah satu kolom. Itu memerlukan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi sangat banyak sekali jumlah elektron yang dikumpulkan untuk satu kolom. Jadi arus yang kita dapat, misalkan kita punya baterai, kita hubungkan ke mana arus yang mengalir setiap detik itu 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron yang mengalir lewat kawat itu setiap detik. Kalau kita ingin mendapatkan. Jadi elektron tapi jumlahnya sangat besar sekali ya.
Nah, itu ya ya dengan kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalau kita misalkan menghubungkan dengan lampu, lalu satu lagi kaki dihubungkan ke ground ya, ke negatif, maka saat itu juga elektron akan mengalir ke melewati lampu ya. Ketika dia melewati lampu, artinya lampu tersebut dialiri arus ya. Karena dialiri arus, maka lampu tersebut akan menyala. Karena lampu itu ya terdiri dari elemen ya, elemen-elemen koil ya, yang sangat kecil sekali. Kemudian kalau koil itu dialiri arus, dia akan memancarkan cahaya. Ya. Jadi, nah saat yang sama ketika menghubungkan baterai ya, elektron mengalir itu dari positif, dari negatif, elektron itu dari negatif ke positif alirnya. Saat yang sama ya muatan positif mengalir dari negatif. Jadi dia akan saling mengalir. Jadi saat ketika melewati kawat lampu, saat itu juga yang sama positif juga mengalir. Ya, sehingga dia akan menyalakan lampu dan saat yang sama mencapai karena mengisi yang positif tadi ngalir ke lampu lalu pergi ke bagian negatif baterai ya. Kemudian yang negatif juga mengalir menuju lampu, mengalir kemudian menuju ke positif baterai. Nah, ini makin lama makin dipakai maka balance ya. Di baterai tersebut akan balance. Kenapa? Karena jumlah elektron dan protonnya di sisi positif dan negatif akan sama. Sehingga kita sebut baterai tersebut sudah penuh lah, sudah soak atau baterainya itu karena dari negatifnya. Pak, ada suara Pak. Putus-putus Pak. Yang lain terdengar? Enggak Pak, lancar Pak, normal. Bentar, ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi di baterai itu positif dan negatif. Jadi kenapa baterai itu terjadi? Karena sudah balance ya. Nah, dia kenapa balance? Karena tidak ada beda lagi. Di positif negatif sudah sama, sudah nol. Kalau Anda ukur tegangan antara baterai yang sudah nol. Artinya tidak beda potensial, beda tegangan antara yang positif dan negatif. Tapi kalau kita beli baterai 5 volt, kita ukur, artinya ada perbedaan tegangan di bagian positif itu 5 volt dibandingkan dengan yang negatif. Ya. Nah, perbedaan ini seperti misalkan kita punya kelereng, ya. Kelereng itu kalau dia berada di tempat yang tinggi, bergerak lebih cepat. Tapi kalau itu berada di tempat datar, sama dengan elektron juga. Kalau di baterai itu dia ada beda tegangan, maka elektron tersebut tidak akan bergerak, ya, dan baterainya akan nol kalau kita. Jadi perlunya ada perbedaan tegangan supaya elektron bisa mengalir, ya. Satuan beda tegangan adalah volt, ya. Yaitu definisinya adalah satu jumlah arus 1 ampere yang dikirim ya melewati tekanan 1 ohm. Ya. Kemudian ada lagi satuan daya. Satuan daya adalah energi yang digunakan ya. Seperti tadi kita punya lampu, kita hubungkan ke baterai, maka lampu akan menyala. Nah, berapa banyak lampu itu akan menyala, berapa lama lampu itu akan menyala ya. Kemudian berapa terangnya itu tergantung berapa energi yang diperlukan oleh lampu ya. Energinya disebut dengan daya, bahasa Inggrisnya ya. Satuan energi adalah watt, lalu rumus energi adalah tegangan kali arus. Jadi kalau kita punya lampu yang dihubungkan ke tegangannya berapa,
lalu arusnya berapa, maka daya yang digunakan oleh lampu itu sama dengan arus kali daya. Ya. Kita punya tegangan baterai 9 volt, lalu arus yang melewati lampu 0,5 ampere, maka dayanya 9 kali 0,5, yaitu 4. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tahanan atau resistan. Jadi tahanan ini ada untuk setiap material, ada tahanan ya, ada misalkan tahanannya walaupun tidak terlalu besar ya, tetapi material tertentu yang digunakan untuk tahanan terlalu banyak mengalir. Jadi ada rangkaian tertentu tidak perlu arus banyak, tapi perlu, maka dikasih tahanan. Nah, di tahanan ini termasuk material yang disebut dengan konduktor. Ya, konduktor adalah material yang bisa mengantarkan listrik. Kemudian, ya ada material yang sangat besar, bisa elektronegatif, yaitu isolator. Isolator adalah suatu material di mana elektron tidak bisa melewat. Ya, seperti misalkan udara, ya elektron tidak bisa lewat. Ya, dan plastik misalkan lewat, tapi ini yang dia itu mudah sekali. Itu ada tahanan juga, walaupun tahanannya sangat kecil sekali ya. Tetapi ya dengan adanya teknologi tertentu kita bisa membuat nilai tahanan itu ada nilainya, ada kuat. Seperti tahanan 100 ohm, dan 50 ohm ya, 1 kilo ohm, 1 mega ya, itu tahanan. Jadi tahanan itu seperti kalau misalkan kita ada arus besar seperti gambar di kanan ini, kita lewati tahanan maka yang keluar arusnya kecil. Itulah fungsi tahanan ya. Tahanan itu dibuat dari keramik ya, dari tanah liat. Kemudian dikasih karbon, logam ya untuk mendapatkan nilai tahanan yang diinginkan. Ya. Nah, hubungan antara dan tahanan itu dihubungkan oleh hukum Ohm. Ya. Jadi di mana arus itu sama dengan tegangan dibagi tahanan. Kemudian satuan daripada ohms ya adalah acuan tahanan adalah ohms ya. Rumusnya adalah I sama dengan E per R. Kalau ya. Nah, jadi ini adalah tahanannya dipakai dalam elektronika banyak sekali. Jenisnya dari 1 kilo ohm. Nilainya tersedia ya sekarang dari nilai-nilai yang inginkan ya. Nah, jadi rumusnya adalah I sama dengan V per R. Jadi misalkan kita tegangan 12, arus tahanannya 10, berapa arusnya? Tinggal bagi 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Lalu rumus I jadi 1,2 ampere, kemudian R-nya 10, berapa dayanya? Berarti 1,2 kuadrat 14,4 watt. Nah, lalu untuk resistan ini dia memiliki nilai ya. Cuman zaman dulu ketika orang membuat resistan dia tidak bisa menulis karena sangat kecil sekali ya. Di resistan tulis dengan angka sangat kecil sekali. Misalkan kita mau nulis 10, sangat susah sekali. Sehingga diciptakanlah dengan gelang-gelang warna ya. Dengan gelang-gelang warna ini kita bisa tahu. Jadi misalkan satu resistor warnanya hijau itu tabelnya menunjukkan 5, biru itu yang kedua itu 6, kemudian kuning itu gelang ketiga untuk kali ya 10.000 dikali kosong ya 000 ya 560 ohm. Kemudian gelang yang terakhir coklat nilainya itu antara berapa sampai berapa. Jadi ini itu 1%, berarti nilainya
antara 560 kilo ohm minus 1 ya. Jadi dia nilainya itu adalah 1 dari minus 560 kilo dikurangi 1 dari 560 kilo sampai 560 kilo ditambah dari 560 kilo ya. Itu nilai daripada resistornya ya. Lalu ada yang fix ya, ada yang pakai potensiometer ya. Oke, berikutnya adalah tentang baterai. Jadi baterai banyak sekali kita gunakan. Jadi baterai itu ada yang positif dan negatif ya. Lalu baterai bisa di seri, bisa di paralel ya. Tergantung kita. Kalau kita ingin tegangannya nambah, kita buat seri. Tapi kalau kita ingin arusnya nambah, kita buat paralel. Lalu simbol baterai adalah seperti sebelah kanan ya. Lalu baterai ini merupakan power supply ya, jadi sumber daya ya. Satuannya adalah volt. Lalu karena macam-macam jenis baterai dibagi menjadi nilainya ya. Ada yang 1,5 volt, 3 volt, 24 dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah komponen elektronik yaitu LED ya, LED. LED adalah light emitting dioda, yaitu dioda yang bisa memancarkan cahaya. Jadi kalau kita kasih sumber daya baterai ya, maka elektron akan mengalir dan dioda ini akan bercahaya ya. Jadi warnanya macam-macam, ada merah, biru, kuning, hijau ya. Warna-warna, gabungan dari warna-warna itulah yang bisa membentuk gambar-gambar di TV kita ya, display dan sebagainya. Lalu ini lambangnya adalah seperti di kanan ini ya, ada A dengan C. Ya, kemudian dia ada kaki yang panjang itu positif, kaki pendek negatif, atau bagian yang negatif itu ada platnya ya. Aplikasinya ya sebagai display, sebagai sorot dan sebagainya ya. Kemudian ada switch. Ya, switch ini seperti ini ya, dia ada keyboard kita adalah switch, kemudian ada ditekan, ada switch bell, ada juga kunci mobil ya, itu juga switch. Jadi switch itu menghubungkan satu titik ke titik lain ya. Ini juga switch, jadi ada sudut kemiringan, ada apa namanya untuk deteksi benda tersebut roboh atau tidak ya. Oke, berikutnya adalah dioda ya. Dioda ini adalah semikonduktor ya, fungsinya adalah sebagai penyarah. Jadi hanya mengantarkan satu arah saja dari suatu sumber listrik ya, dan juga sebagai proteksi digunakan ya. Nah, ini contoh misalkan kita punya arus AC. Arus AC kan dia gelombangnya sinusoida ya. Kalau kita kasih dioda di ujungnya di keluaran, maka kita akan dapatkan yang negatifnya kepotong. Kenapa kepotong? Karena fungsi linear dioda adalah sebagai penyarah ya. Nah, ini adalah dioda ya. Lambangnya. Jadi fungsi dioda selain sebagai penyarah adalah sebagai pelindung. Bila kita misalkan menggunakan motor, menggunakan relay untuk melindungi alat-alat elektronik terutama microcontroller terhadap perubahan harga dari harga apa untuk melindungi supaya tidak rusak komponennya ya. Lalu berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor adalah seperti ini. Jadi kapasitor itu sebenarnya adalah pelat yang di dekat dua buah pelat yang didekatkan lalu diisi dengan cairan elektrolit atau diisi udara saja. Kemudian digulung sehingga terbentuk bulat seperti itu. Ya. Nah, kapasitor ini dia ada yang memiliki polaritas positif negatif, ada yang hanya positif saja. Ya. Jadi fungsi kapasitor adalah sebagai charger ya, baterai charger, dia akan menyimpan kapasitas dari seperti baterai itu, kapasitas listriknya disimpan ya.
jadi satuan kapasitor itu adalah ada yang pakai farad ya, mikrofarad atau pikofarad ya. Jadi sangat kecil sekali ya, beda dengan resistor dia langsung ohm, kalau kapasitor ini mikrofarad ya. Nah, lalu ada negatif positif juga ada yang tidak pakai polaritas juga ada ya. Nah, jadi unit kapasitor misalkan 0,1 mikrofarad itu sama dengan 0 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 9 farad ya. Kemudian ya dalam perhitungan-perhitungan ya tentu kita harus konversikan, misalkan kita punya 104 berapa farad. Nah, kita coba 1,04 adalah 100.000 pikofarad. Nah, 100.000 pikofarad berapa farad ya, kita harus bisa ngalikan ya. Ini kapasitor ya, dia ada nilainya ya di luar ya. Kemudian resistor lain adalah LDR ya, light dependent resistor, yaitu tahanan yang tergantung kepada cahaya. Ini dipakai untuk sensor cahaya. Jadi kalau terang, dia nilai tahanannya adalah kecil sekali sehingga arus bisa lewat. Tapi kalau gelap, nilai tahanannya sangat besar sekali sehingga arus tidak bisa lewat. Ya. Di aplikasinya misalkan untuk di rumah itu untuk on off listrik ya. Kemudian transistor ya, transistor ini sebagai penguat di sistem jadi sebagai penguat ya, dia menguatkan sinyal yang kecil menjadi besar ya. Nah, ini simbolnya adalah sebelah kanan kita ya, di sini simbol adalah simbol transistor. Kemudian ya di dalam transistor ada dua macam, ada tipe NPN dan PNP ya. Di NPN itu negatif, satu kakinya negatif, positif, negatif. Jadi positif ke negatif. Kemudian PNP adalah dari positif, negatif, positif. Jadi input daripada transistor ini dia positif PNP ya, positif, negatif, positif. Jadi kalau dikasih negatif dia mulai bekerja ya. Jadi transistor ini fungsinya sebagai ya, kalau tegangan di base-nya itu kaki, maka C dengan E akan terhubung. Kalau tidak ada tegangan, C dengan E tidak terhubung. Itu salah satu dari transistor. Tapi fungsi lain ada sebagai penguat. Jadi dia sebagai penguat di misalkan untuk penguat suara ya, atau jadi amplifier, itu juga menggunakan transistor. Dan dihitung, jadi itu hanya menyimpan energi magnetik ya. Kemudian ada lagi trafo, sebuah tegangan dari A ke B ya. Jadi dia dengan trafo itu kita bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Lalu ada lagi fungsi dioda sebagai penyarah. Jadi kalau kita letakkan arus AC, lalu kita letakkan dioda, maka hasilnya adalah semua DC ya. Sebelah kanan atas ini adalah DC-nya. Kemudian kalau kita taruh kapasitor, maka yang ke bawah itu sampai ke bawah ditahan oleh kapasitor sehingga dia berbentuk seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Lalu ada komponen ya, ada speaker, ada foto, ada sama dengan speaker ya, dia bisa menghasilkan bunyi ya. Lalu ada lagi sistem analog dan digital. Jadi analog itu adalah suatu
sistem atau suatu bilangan yang sifatnya kontinu, ya, outputnya tegangan atau tegangan sinusoida, ya. Yang digital dia 0 atau 1 saja, ya. Kalau 0 misalkan on, kalau 0 misalkan off, ya. Dia hanya menggunakan bilangan binari, ya, di dalam digital signal kita. Nah, kemudian untuk AC, ya, AC itu outputnya tegangan adalah seperti ini, ya. Jadi AC adalah seperti ini, ya, di mana dia ada namanya frekuensi hertz, ya, itu kita ketahui kalau kita bisa mengukur dari arus AC tersebut, ya. Lalu harus pakai garis saja, ya. Nah, ini elektrik signalnya untuk arus AC, ya. Nah, ini komponen-komponennya ada di lab, ya. Anda bisa manfaatkan, Anda bisa membuat barang-barang baru, ya. Lalu ya untuk beberapa aplikasi, misalkan untuk dihubungkan ke kapasitor itu perlu tahanan ada lagi rangkaiannya, ya. Lalu Anda kuasai, ya, pelajaran mensolder, ya. Kita di soldernya Anda kalau ada waktu mensolder, ya. Ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan?